Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu masa pemerintahan Orde Lama ini telah terbelakangi oleh kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Masa ini ditandai dengan kepemimpinan Soekarno sebagai presiden dan pembentukan dasar-dasar negara. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, dari segi kemerdekaan. Indonesia meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, dasar negara. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur aspek sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, perang kemerdekaan. Proses perjuangan dalam mengamankan kemerdekaan dari serangan kolonial Belanda. Selanjutnya, kondisi politik Indonesia pada masa Orde Lama. 1. Sentralisasi kekuasaan. Pemerintah pusat yang kuat dan kontrol pemerintah terhadap daerah. Kedua, nasionalisme. Membangun identitas nasional dengan menekankan keutuhan Indonesia. Ketiga, anti-imperialisme. Menolak campur tangan negara asing dalam urusan dalam negara. selanjutnya, Kebijakan pemerintah Orde Lama. Yang pertama, politik nasional atau penerapan demokrasi terpimpin dan ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme. Kedua, ekonomi. Pelaksanaan ekonomi terpimpin dengan mengandalkan sistem ekonomi negara. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan proyek pembangunan nasional. Kebijakan yang diterapkan Soekarno, pembebasan Irian Barat dari Belanda pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat atau Trikora yang berisi gagalkan pembentukan Papua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, bersiap untuk memobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dikeluarkannya Trikora, maka Presiden Soekarno tidak lagi mengupayakan pembebasan Irian Barat secara diplomasi kepada Belanda. Kebijakan yang diterapkan Soekarno. Proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Ganevo, Games of the New Emerging Forces, sebagai tandingan olimpiade serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Contoh proyek yang dibangun oleh Soekarno adalah Stadion GBK, Monas, Jembatan Semanggi, Gedung DPR atau MPR, Hotel Indonesia, dan Monumen Selamat Datang. Manipol Usdek. Manipol Usdek adalah doktrin politik yang digagas oleh Soekarno yang berawal dari pidato yang ia sampaikan pada 17 Agustus 1959. Munculnya Manipol Usdek didorong oleh kondisi Indonesia setelah pemilu 1955 yang waktu itu masih belum menghasilkan apapun. Persaingan antar politik masih sangat terasa dan keadaan ekonomi juga mengalami kemerosotan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Soekarno membentuk Manipol Usdek yang menjadi rumusan garis-garis besar haluan negara terakhir di era Orde Lama. Pencapaian di bidang ekonomi pada masa Orde Lama. Yang pertama ada transformasi pertanian, pengembangan industri pertanian dan penguatan swasembada pangan. Yang kedua, industrialisasi, pembangunan industri berbasis manufaktur dan pengembangan pusat-pusat industri. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor ekonomi yang beragam. Isu-isu kontroversial pada masa Orde Lama. Pemberontakan G30S PKI, peristiwa pemberontakan dan penumpasan Partai Komunis Indonesia kontroversial. Yang kedua, manipulasi politik oleh Presiden Soekarno, penggunaan simbolisme politik dan retorika untuk memperkuat kekuasaannya. Yang ketiga, kontroversi hubungan dengan Amerika Serikat, perubahan dinamika diplomasi dan hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia. Selanjutnya ada perubahan politik yang terjadi di akhir masa Orde Lama. Yang pertama ada gerakan reformasi mahasiswa. Protes mahasiswa terhadap kebijakan rezim Orde Lama
dan tuntutan reformasi. Yang dimaksud gerakan reformasi mahasiswa yaitu puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Selanjutnya yaitu Supersemar dan pelaksanaan Orde Baru. Penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto mengakhiri masa Orde Lama. Nah, maksud Supersemar itu merupakan tonggak lahirnya Orde Baru karena membuka jalan bagi Soeharto untuk memimpin dan mengubah tatanan pemerintahan Indonesia. Hadirnya Supersemar tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30S atau gerakan 30 September 1965 di mana Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalang penculikan dan pembunuhan 7 jenderal. Ketiga yaitu penghapusan partai politik, pelarangan Partai Komunis Indonesia dan pembubaran partai-partai politik lainnya. Upaya hukum yang dilakukan dalam proses penghapusan partai politik yaitu ada dua. Yang pertama menggunakan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua yaitu menggunakan upaya pengaduan konstitusional. Kesimpulan dan implikasi masa pemerintahan Orde Lama bagi Indonesia hari ini itu ada 3. Yang pertama legasi, yang kedua pengaruh politik nasionalisme, yang ketiga Mutrimadya. Legasi itu warisan kebijakan politik dan ekonomi Orde Lama yang masih bertampak hingga saat ini. Dan pengaruh politik nasionalisme itu kontinuitas sentralisasi kekuasaan dan nasionalisme dalam politik Indonesia. Dan yang ketiga itu Mutrimadya. Mutrimadya itu peran pemimpin pertahanan sebagai tokoh penghubung dalam berbagai sektor.